Wow, puji Tuhan ya, kita sudah ada di bulan yang baru, yaitu bulan Juni, di mana kita mau belajar mengenai apa yang kamu lakukan hari ini dapat mengubah keadaan sekitarmu. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Kakak mau semuanya duduk yang rapi, gak boleh lagi ada yang ngobrol. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami akan bernyanyi, kami akan memuji nama Tuhan. Biarlah setiap pujian itu menyenangkan hatimu. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam hingga pagi, sehingga kami bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, yuk kita mau nyanyi memuji nama Tuhan, karena Tuhan ada di mana-mana, di kiri, di kanan, dan pokoknya di mana-mana. Mari kita menyanyi lagu Ku Selalu Memandang Tuhan dulu ya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kita dari awal lagi yuk. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam apa ya? Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kakak mau adik-adik lebih kencang. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam apa ya? Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Katakan sekali lagi ya. Yesus selalu bersamaku. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau nyanyi lagu Yesus sayang padaku, karena kakak percaya dimanapun dan kapanpun Tuhan selalu sayang sama kita. Kita katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Ku kecil lemah, aku ini miliknya. Sekali lagi ya, kita katakan Yesus. Yesus sayang
kita mau adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi, kita katakan sekali lagi dari awal. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Kita katakan ya Yesus, ya Yesus sayang. Arahkan hati adik-adik, kita lebih lagi katakan ya Yesus sayang padaku. Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus, ya Yesus sayang. Katakan dengan hati adik-adik, Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang, Dia sayang padaku. Kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kakak yang akan membawa firman Tuhan. Engkau berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan buat kami, menjadi pelajaran untuk kami, sehingga kami terus menjadi anak yang taat akan perintah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, buat kalian yang belum tahu informasi atau ketinggalan informasi, kakak mau kasih tahu kalau FLC Kids sudah ada onsite, di mana ibadah akan dimulai jam 10 pagi. Buat adik-adik yang sudah boleh keluar sama mami papinya, yang sudah boleh beribadah, yuk datang dan kita sama-sama beribadah langsung untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan catatan, siapkan Alkitabnya. Gak boleh lagi ada yang berisik ya. Kita dengarkan firman Tuhannya baik-baik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Senang hari ini kakak bisa jumpa sama adik-adik. Hari ini bisa masuk di bulan Juni, minggu pertama. Nah, adik-adik ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sih kalau hari ini gereja FLC, di gereja anak kids-nya, kita udah ada ibadah onsite loh. Nah adik-adik, minggu depan kakak mau lihat dong adik-adik semua yang mungkin hari ini masih onsite, hari ini mungkin masih online, belum kelihatan sama kakak hari ini di gereja. Adik-adik, kakak tunggu minggu depan. Datang bawa teman sebanyak-banyaknya. Tapi tenang aja, mau sebanyak apapun, prokes tetap diberlakukan, tetap berjalan. Nanti di situ akan ada cek suhu, ada semprot-semprot tangan, dikasih hand sanitizer supaya adik-adik tetap selalu bersih. Dan yang paling penting adik-adik juga harus rajin cuci tangan. Nanti di situ kan ada kamar mandi.
habis pegang uang atau habis pegang yang kotor-kotor, cuci tangan biar bersih. Oke, adik-adik yuk. Kita mau sama-sama buka Alkitab, baca Alkitab dulu. Kita mau buka di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 sampai 13. Kakak bacain ya. Adik-adik juga boleh ikut baca juga sambil disimak ya. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 sampai 13. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yang ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Yang terakhir, 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Oke, nanti adik-adik kalau misalnya akan di rumah mau baca lagi setelah selesai ibadah, adik-adik boleh baca lagi. Ini bagus ayatnya tentang bagaimana adik-adik mengasihi. Nah, bottom line kita adalah, atau pembahasan kita adalah hari ini tentang, catat ya, kasihilah orang lain karena Tuhan mengasihi kamu. Oke, adik-adik, kakak mau tanya dong, di sini di sekolah, di sini siapa yang punya teman yang temannya ada 1 atau 2, 3, 10, 100, 1000? Banyak ya, kakak yakin banget di sekolah adik-adik pasti punya banyak teman. Kakak juga punya banyak teman. Nah, teman adik-adik tuh semuanya pasti baik-baik dong. Baik, kakak juga temannya semua baik-baik. Kakak juga perlakukan teman-teman kakak semua dengan baik. Adik-adik kakak juga yakin adik-adik memperlakukan teman-teman adik-adik semua pasti semuanya dengan sangat amat baik. Nah, tapi coba kalau misalnya adik-adik udah baik nih sama teman-temannya, ternyata teman-temannya malah berlaku buruk sama adik-adik, berlaku sebaliknya sama adik-adik. Gimana perasaannya? Ada yang sebel? Atau mungkin marah? Ada yang gak suka? Aku gak suka kak digituin sama dia kak. Atau jangan-jangan ada yang pengen balas. Dia tadi udah isengin aku harus balas dia. Ada yang begitu? Kakak yakin banget. Anak-anak FLC tidak ada yang seperti itu. Itu di luar sana tuh. Anak-anak yang lain kakak yakin mungkin seperti itu. Tapi kalau anak-anak FLC tidak ada yang seperti itu. Emang boleh kak seperti itu? Ya tentu tidak ya. Terus emang kenapa kok gak boleh seperti itu? Karena adik-adik harus mengasihi teman adik-adik atau mengasihi mereka. Kok gitu? Kan udah diperlakukan buruk sama mereka. Benar. Adik-adik harus memperlakukan baik mereka, memperlakukan baik teman-teman adik-adik semua. Karena sesuai dengan bottom line kita, kasihilah orang lain karena Tuhan mengasihi kamu. Tuh, bottom line aja udah jelas nih bahwa adik-adik itu harus mengasihi orang lain. Bukan karena adik-adik hebat, bukan karena adik-adik kuat, bukan karena adik-adik pintar, tapi bukan itu. Karena Tuhan udah mengasihi adik-adik terlebih dahulu. Tuhan mengasihi kakak terlebih dahulu, Tuhan mengasihi adik-adik terlebih dahulu, Tuhan mengasihi mama papa terlebih dahulu, terlebih Tuhan juga mengasihi teman adik-adik yang mungkin isengin adik-adik terlebih dahulu. Ya, nah makanya kenapa adik-adik juga harus mengasihi mereka. Nah di ayat 11 yang tadi kita baca, itu juga ada tertulis oleh adik. Yuk kakak bacain ya, adik-adik boleh ikut simak di kitab yang tadi. Masih kalau belum ditutup, boleh buka di yang ayat 11. Tapi kalau ditutup, buka lagi ya. Yang 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tuh, jelas kan? Adik-adik harus mengasihi. Emang bisa kak? Bisa banget. Tapi kan aku masih kesel kak, gara-gara digituin sama teman-teman aku. Kakak tahu, adik-adik pasti kesel. Kakak juga sama, kesel kalau digituin. Cuman kakak punya tips jitu, gimana caranya supaya adik-adik nggak kesel sama teman-temannya lagi, walaupun diisengin.
Ini selalu kakak lakuin. Kalau misalnya dulu pas kalau misalnya di sekolah, kakak diisengin sama teman-teman, ini pasti kakak lakuin. Caranya gampang. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Nah, tapi ada yang beda dari pas dihembusinnya. Waktu pas dihembusin, adik-adik ucapin lewat mulut, lewat hati juga boleh, tapi lebih bagus kalau lewat mulut. Sambil diucapin, begitu tarik nafas, aku maafin kamu. Tarik lagi, aku mengasihi kamu. Tarik lagi, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku. Lakukan terus-menerus sampai adik-adik udah gak kesel. Nah, gampang kan? Gampang banget. Itu kakak lakuin itu biasanya ya. Paling tarik nafas. Kan ini kan tadi pernyataannya 3 nih. Aku maafin kamu, aku mengasihi kamu, karena Tuhan mengasihi aku. Berarti 3 kan? Nah, kakak bikin ini cuman ya paling 4-5 kali lah. Jadi 1 kali sebutin yang tadi, aku maafin kamu, aku mengasihi kamu, karena Tuhan mengasihi aku. 2 kali juga sama, 3 kali juga sama. Sampai yang kelima, aku maafin kamu, aku mengasihi kamu, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku. Lakuin itu terus-terus sampai 5 kali. Kalau 5 kali nggak cukup, boleh 6, boleh 7, boleh terus-menerus sampai adik-adik sudah nggak marah lagi sama teman adik-adik yang isengin adik-adik. Gampang kan? Gampang banget itu malah. Kakak mah sering lakukan itu. Soalnya gampang banget. Oke, yuk adik-adik, yuk kita mau baca di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 bilang kayak gini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sekali lagi kakak bacain. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ngerti kan maksudnya adik-adik? Jadi walaupun adik-adik mungkin belum pernah lihat Tuhan secara langsung, tapi asal kita mengasihi saja, mengasihi teman-teman, mengasihi mama, papa, mengasihi oma, opa, mengasihi siapapun itu, Tuhan akan menjadi satu dengan kita. Dan kasih-Nya Tuhan itu jadi sempurna banget di dalam hidup adik-adik. Jadi begitu, maksudnya gini, kalau misalnya kasih-Nya Tuhan itu sempurna di dalam hidup adik-adik, jadi begitu ada orang lihat adik-adik, kok ini dia beda ya, kayaknya ada kasih Tuhan di dalamnya. Kok dia beda ya, sepertinya terpancar, atau mungkin ada gelombang-gelombang cintanya Tuhan di dalam hidupnya. Wah, aku jadi merasa ikut senang, aku jadi ikut merasa dikasihi, aku jadi merasa ikut dicintai sama temanku. Dicintai pengertiannya mencintai dalam bentuk persahabatan ya adik-adik ya. Nah, itu adik-adik, makanya kenapa adik-adik harus mengasihi. Nah, contoh caranya gimana sih kak mengasihi? Nah, adik-adik bisanya mengasihi seseorang, ini kakak tulis di sini. Kamu bisa mengasihi seseorang dengan membantu mereka melakukan sesuatu tanpa diminta. Ini biasanya sering terjadi di rumah. Adik-adik boleh bantuin mama papanya, boleh bantuin mbaknya juga loh. Mbaknya boleh dibantuin loh adik-adik. Bukan tiap hari adik-adik cuma hanya bilang, "Mbak, tolong ini, Mbak, tolong itu." Sebaliknya, adik-adik juga bisa bantuin mbaknya. Itu yang pertama. Terus, kamu dapat mengasihi seseorang dengan memberikan kesempatan buat orang lain. Contohnya biasanya ini terjadi di sekolah kalau adik-adik ini lagi ngantri nih. Di kantin atau mungkin di tempat makan. Ada anak kecil atau ada orang yang bilang, "Permisi ya kak, aku mau duluan boleh nggak? Soalnya misalnya aku buru-buru karena kalau misalnya di kantin sekolah ya, karena aku udah lapar banget." Atau kalau misalnya kan pas lagi ngantri di Hypermart atau ngantri di Carrefour, pas adik-adik lagi belanja, ada orang bilang, "Saya mau buru-buru karena ada keperluan mendesak. Saya cuma beli 1 barang doang, saya boleh duluan nggak?" Dikasih aja, nggak apa-apa. Itu namanya memberi kesempatan untuk orang lain. Dia dahulu nggak apa-apa. Atau kalau misalnya memberi kesempatan, misalnya gini, ada pertanyaan dari guru. Kalau adik-adik udah jawab pertama kali, udah jawab kedua kali, udah jawab ketiga kali, terus dikasih pertanyaan keempat, adik-adik udah tahu jawabannya, nggak apa-apa, kasih teman-temannya dulu yang jawab. Adik-adik kan tadi udah 1, 2, 3, oke? Jadi berikutnya kasih kesempatan ke teman-temannya. Terakhir, terkadang yang harus kamu lakukan untuk menunjukkan kasih hanyalah dengan menghabiskan waktu bersama
seseorang. Maksudnya menghabiskan waktu bersama papa, menghabiskan waktu bersama mama, menghabiskan waktunya ngapain? Ya ngapa-ngapain aja, bebas. Kalau misalnya diajak mama pergi shopping, ayo. Diajak mama papa nyapu, ayo. Diajak mama papanya bersih-bersih rumah, ayo. Diajak sama mama papanya makan sama-sama di meja makan, ayo. Pokoknya kalau diajak waktu bersama-sama dengan orang tua sama mama papanya, ayo. Nggak boleh enggak, harus diikutin. Oke, adik-adik. Nah, kakak ada sedikit tambahan nih buat adik mengenai soal mengasihi. Mengasihi ini kan kita dari tadi belajar tentang mengasihi orang lain. Tapi mengasihi itu bukan hanya sebatas orang loh adik-adik. Adik-adik juga bisa mengasihi dalam bentuk misalnya punya hewan peliharaan, harus dikasihi, harus disayang. Mengasihi tanaman-tanaman yang adik-adik mungkin tanam, atau tanaman di sekolah, atau tanaman kayak misalnya rumput jangan diinjak. Nah, itu namanya adik-adik mengasihi. Terus ada lagi, kalau misalnya dibeliin sama mama papanya mainan, adik-adik juga harus sayang sama mainannya. Nggak boleh dibuang-buang, harus dipelihara, dijaga, dirawat. Bahkan kalau misalnya adik kan setiap hari, misalnya 2 hari sekali atau mungkin seminggu sekali mainannya dibersihin. Karena kan mainan kan biasanya habis main kan kotor. Atau malah lebih bagus, habis main dibersihin. Itu lebih keren aja adik-adik. Ya. Jadi bukan hanya cuma sebatas orang aja, tapi juga bisa buat binatang peliharaan, bisa buat tumbuh-tumbuhan, bisa juga buat mainan adik-adik sendiri. Oke, firman Tuhan hari ini simple. Selesai sudah, cuman 13 menit. Tuh kan? Sama kayak kita dong, lagi berakhir di angka 13. Nah, adik-adik udah belajar ya bahwa kita juga harus saling mengasihi. Nah, kakak mau ingetin sekali lagi pada adik semua, jangan lupa minggu depan kakak tunggu di gereja FLC Kids di lantai 29 Neo Soho Capital. Di situ kita akan sama-sama ibadah di gereja anak karena gereja FLC sudah membuka ibadah untuk gereja anak untuk adik-adik semua. Ya, pastikan adik join sama kakak. Kakak tunggu di situ, bawa teman sebaik-banyaknya, dan pastikan adik-adik pada saat ke gereja semuanya dalam kondisi yang sehat. Yang batuk-batuk, ya kalau bisa online dulu. Yang bersin-bersin, lagi pilek nih kak, lagi melar, ya kalau bisa online dulu. Pokoknya datang ke situ harus sehat, nggak boleh sakit. Karena kalau adik-adik paksain datang ke sana pada saat lagi sakit, kasihan teman-temannya, nanti teman-temannya jadi ketularan sakit. Oke? Nah, itu aja dari kakak. God bless you. See you. Yesus, saya arahkan hati adik-adik kita